4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita ada di teras UMKM seperti biasa. Cik Vita bakal ngobrol sama kawan-kawan kita pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang, dan juga tentunya sampai pukul 12 KG Cik Mita bakal live di YouTube kita Pro 4 Palembang ya. Jadi acara ini disiarkan langsung melalui frekuensi 88,4 FM, terus juga melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Nah, dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, kalau ada pertanyaan boleh di drop pertanyaannya melalui YouTube kita RRI Digital atau melalui line WhatsApp di 0897 7884 884. Mita hari ini bakal ngobrol sama salah satu teman kita, ada owner dari 1015. Nah, jadi ini salah satu kopi ya, kopi yang ada di Kota Palembang yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman nih sembari jalan, sembari kantor, mungkin untuk cari-cari pilihan kopi. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang tema kita ialah dari cangkir pertama merajut cerita bersama kopi 1015. Penasaran ya kenapa dikasih nama 1015? Nanti kita bakal bahas dan kita bakal ngobrol langsung sama ownernya. Ada di sini ada Kak Anissa Sabila ya. Langsung aja kita ajak kenalan dulu di siang hari ini. Halo Kak Anissa, Assalamualaikum. Halo Kak, Assalamualaikum. Aduh, hari ini kita ngobrol tentang 1015 ya. Betul. Tapi sebelum itu Kak Anissa boleh kenalan dulu deh, kesibukannya apa? Mungkin teman-teman lebih kenalnya dipanggilnya apa? Oh ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Anissa Sabila. Biasa sih teman-teman manggil aku Ica. Untuk kesibukan sekarang aku kebetulan udah setahun ini baru buka barber. Di Palembang ini baru setahun. Jadi merantau dari Bogor. Setahun ini buka barber dan sebulan lebih dikit ini baru buka kopi ini. Oke, berarti yang lebih dulu barbernya dulu. Iya, barbernya dibanding dulu. Kopi ya. Iya, kopinya baru sebulan lebih inilah. Nah, kenapa Kak Anissa memilih merantau nih dari Iya. Bogor ke Palembang? Atau memang turut orang tua? Atau memang sengaja aja deh main ke Palembang gitu? Sebenarnya emang aku dari dulu anaknya udah merantau-merantau. SMA kebetulan dulu di pondok, SMP di pondok, kuliah di Bandung. Jadi emang nggak betah di rumah karena anak tunggal kan aku tuh. Jadi sendirian kalau di rumah bosen. Jadi ada temen ngajak buka barber di Palembang. Ya udah, coba deh ke Palembang, jauh mental dari Jawa ke Sumatera. Jadinya Oke. buka di sini. Berarti untuk barbernya sendiri udah 1 tahunan? Baru 1 tahun Baru kemarin satu- tanggal 26. Wow, Baru anniversary. ya. Baru anniversary di 1 tahun yang kemarin. Oke, berarti kopinya baru sebulan lebih. Baru sebulan lebih. Kenapa akhirnya Kak Ica ya aku Iya, panggilnya, boleh. Kak Ica pilih setelah barbernya jalan 1 tahun memilih malah buka kopi nih? Sebenarnya sih masalahnya balik lagi ya. Di indis ekonomi sekarang. Iya betul. Kalau kita keluar terus kayaknya lumayan tekor juga. Terus aku kebetulan dulu tuh pernah belajar bikin kopi waktu di kampung Inggris. Oke. Aku di kampung Inggris waktu itu 6 bulan, tapi belajar bahasa Inggrisnya cuma 3 bulan. Terus aku sempat belajar kopi. Nah terus kebetulan aku sama teman-teman tuh emang suka ngopi. Jadi setiap tutup barber kita ngopi. Nah kayaknya kalau sekarang tuh kalau misalnya kita harus keluar uang terus untuk ngopi di luar, kayaknya lumayan agak berat ya untuk saat ini. Jadi aku sempat kepikiran, coba deh beli bahan kopinya deh. Kita coba bikin kopi di ruko aja. Kebetulan kan space di ruko juga gede tuh. Awalnya aku belum mau buka kopi sih, cuman itu iseng aja karena teman-teman juga ngedukung. Terus aku akhirnya bilang ke papa, "Pah, boleh nggak Ica buka kopi? Kan space barber di belakang masih ada, gini. Coba jelasin ke papa." Papa ACC. Dan menurut aku barber dan kopi satu hal usaha yang terkait aja. Jadi sambil nunggu antrian bisa sambil ngopi, atau enggak yang ke barber juga bisa beli kopi. Jadi menurut aku pas aja korelasinya gitu.
Akhirnya dari space kosong tadi Ya. terbentuklah 10-15. 10-15. Betul. Kenapa namanya 10-15 Kak Ica? Ini kayaknya apakah dari harganya atau mungkin ada filosofi di balik 10-15 nih Kak Ica? Sebenarnya kalau untuk 10-15 sendiri tuh nggak ada arti khusus ya. Karena waktu sebelum aku berniat dan mencetuskan buka kopi nih, lihat-lihat di TikTok gitu kan, nama-nama kopi orang-orang tuh, kopi dari rumah, kopi dari rumahan gitu, untuk botolan dan gelasan gitu. Kebetulan 10 itu tanggal lahir aku sendiri. Kalau 15 itu ya menunya ada 15. Dan lebih spesifiknya beberapa teman-teman yang support aku ada di tanggal 2 tanggal itu, dan papa aku pun tanggal lahirnya tanggal 10. Jadinya udahlah aku pakai nama ini aja. Oke, berarti filosofinya dari tanggal lahir ya. Ya, tanggal Teman-teman, lahir, teman-teman dan orang menunya. tua menunya ada 15. Ya, betul. Dari awal buka berarti udah 15 menu Kak Ica? Udah 15. Wow, orang Langsung kan 15. coba-coba dulu nih Kak Ica langsung 15 ya. Nah, untuk pertama kali mungkin ada trial and error nggak sih Kak Ica sebelum buka 10-15? Yang awalnya kan tadi Kak Ica bilang sudah pernah belajar bikin kopi di kampung Inggris, terus juga akhirnya memilih buka kopi di Palembang. Teman-teman feedbacknya seperti apa ketika pertama kali Kak Ica cicipin nih, ini kopi buatan aku? Nah, kebetulan teman-teman aku juga anaknya ngopi banget. Dan dia pun teman aku yang ini salah satu orang yang setiap hari aku cekokin resep-resep aku tuh. Setiap hari, terus enak. Terus aku coba mikir, kalau buka kira-kira laku nggak ya? Sempat ada, kan kopi di Palembang banyak nih. Tapi gimana caranya supaya aku bisa tetap buka, harga enak, tapi harga masuk, rasa pun enak. Tetap teman-teman, terus setiap Jumat kebetulan kita di barber juga free kopi. Jadi sekalian kenalin ke pelanggan-pelanggan barber tuh sambil nanya, Pak enak nggak, atau Kak enak nggak, dan kebetulan semua responnya alhamdulillahnya positif semua sih Kak. Oke, berarti memang korelasinya cukup baik, benar kata Kak Ica tadi, orang-orang yang ke barber sambil ngopi, sambil nunggu sambil ngopi ya, atau mungkin beli kopi aja tapi ujung-ujungnya potong rambut juga dari barber ya. Jadi kayak emang bener-bener bikin suasana rukonya jadi lebih rame Kak Ica ya terutama. Iya betul sih Kak, emang tujuannya sih mau ngeramein ruko dulu aja sebenarnya. Jadi pas aja korelasi untuk barber dan kopi. Barber kan laki-laki, rata-rata laki-laki juga kopi edik ya. Jadi pas banget nih korelasinya, dan coba ajuin ke papa, dan papa alhamdulillahnya selalu support sih. Enak ya, jadi kayak apa ide yang dipikirkan tuh kayaknya ada dukungan juga dari keluarga, dari teman-teman sekitar. Apalagi kan Kak Ica jauh nih dari Bogor ke Palembang dengan sangat berani bikin barber dan juga bikin usaha kopi. Dan ini di satu ruko berarti ya Kak ya? di Dari satu satu ruko. Ini dijual online juga nggak sih Kak untuk kopi 10-15-nya? Iya, aku jual online juga. Kebetulan ada di GrabFood sama ShopeeFood. Tapi baru-baru ini aku coba jualan di Treats. Karena banyak teman-teman juga bilang coba jualan di sini, coba jualan di sini. Semua market lah aku ikutin untuk jualan tuh. Jadi alhamdulillah juga lumayan hasilnya. Kayak di Facebook, kayak gitu-gitu, ikut komunitas-komunitas juga lumayan mendukung untuk jualannya. Oke, berarti feedbacknya ada ya Kak dari media sosial ya. Sangat, Kak, sangat apalagi ada. Treats tuh lagi rame-ramenya banyak sekali teman-teman yang jajan. Dan Mita juga ketemu Kak Icanya juga di Treats tuh. Jadi memang benar-benar Treats itu membawa dampak baik juga sih untuk sangat kita baik. para pelaku UMKM ya Kak betul. Ica. Nah, ini kan Kak Ica bawa 2 jenis kopi nih. Teman-teman kalau lihat di YouTube kita ada yang cup, ada juga yang botol. Ini kan pastinya mempermudah teman-teman yang mungkin mau stok di kulkas, terus juga mau langsung minum juga bisa. Nah, Kak Ica sebenarnya dari 15 menu berarti 15-15-nya juga ada yang di botolan juga dan ada yang cup juga, seperti itu Kak Ica? Oh enggak Kak. Oke, berarti ada menu-menu tertentu. Iya, menu-menu tertentu. Kayaknya kalau semua di botol cukup merepotkan ya Kak. Jadi untuk yang 15 menu itu ada di cup semua ada. Kalau yang untuk botol itu kebetulan kemarin kan mau masuk anak sekolah ya. Jadi barber lumayan banyak anak-anak. Sebelum ada harinya itu aku sempat kepikiran kalau anak-anak itu kan kurang ya sama kopi. Jadi aku coba bikin menu apa yang kira-kira
anak-anak nih masuk. Jadi coba aku ada menu barunya itu susu. Oke, berarti kayak di showcase anak-anak sambil potong rambut minum susu ya. Ya, ada yang beli juga. Ada yang beli Iya. juga. Berarti kalau untuk botolan ada berapa menu Kak Ica? Kalau botolan itu ada creamy aren latte, ada Spanish latte, sama butterscotch latte aja sih Kak. Oke. Kalau untuk kopinya, kalau untuk non kopinya kita ada cendol sama susu. Kalau untuk cup ada 15 menu full ya kalau Full. teman-teman mau beli kopi 10-15 ini. Tadi di aplikasi online juga udah ada kata Kak Ica, jadi mempermudah sih kalau teman-teman mau cicipin kopinya. Nah dari cerita Kak Ica tadi kan ini awalnya baru 1 bulan yang lalu, berawal dari Kak Ica yang hobi bikin kopi, terus juga di ACC orang tua teman-teman juga. Nah untuk feedbacknya dari masyarakat sekitar Kak, mungkin masyarakat sekitar dari Baber Kakak kan mungkin entah ada perumahan, entah teman-teman yang juga datang potong beli, itu besar gak sih Kak feedbacknya untuk pembelian kopi ini? Kalau untuk feedback besar sebenarnya lebih di sosial media sih Kak. Sama di orang yang cukur, yang barber yang datang itu lumayan cukup besar. Cuman lebih besar lagi feedbacknya itu di sosial media. Karena kebetulan aku juga ngejoinin antara kopi ini sama barber. Jadi aku bikin promo. Karena di barber aku kan ada paket-paketannya. Jadi paket ini dapat kopi ini, paket ini dapat kopi ini. Nah, itu lumayan nge-up juga sih, lumayan gede juga itu feedbacknya. Oke, berarti memang jual bundling lah ya, Iya, jual sama bundling. potong, sama paket barber, sama kopi. Kopi. Jadi bener sih sambil nunggu sambil ngopi. Dan di tengah banyak sekali Kak kopi di Palembang ini. Di mana sudut Palembang nih Juang ada kopi ya. Itulah kadang ada signaturenya masing-masing. Nah, kalau dari 10-15 ada gak sih Kak yang berbeda dari kopi-kopi lain? Mungkin kan sebelum bikin kopi Kak Ica sudah trial and error, cari-cari dulu, cicip-cicip kopi lain lah istilahnya. Ada yang membedakan gak sih antara kopi 10-15 sama kopi-kopi di kedai lain seperti itu? Kalau dari aku ya, dari aku pribadi sih ada. Cuman kan kalau soal rasa balik lagi ke masing-masing ya. Kalau di aku ada 2 signature kopinya yang emang khusus kita bikin. Itu nama menunya ada Fluffy 15 sama Special Kopi 10. Nah, salah satunya Special Kopi 10 tuh yang ini. Jadi dia di atasnya itu ada foamnya gitu, rasanya tuh manis, manis asin creamy gitulah. Nah, itu juga lumayan rame yang beli, lumayan jadi top masuk, kalau dibilang top 3 lumayan masuk top 3 sih itu. Kalau untuk top satunya pastinya creamy aren latte. Betul. Kopi rata-rata. Kopi pada umumnya ya. Kopi pada umumnya. Berarti memang ada ya yang membedakan ialah tadi di yang 15 ini. Iya, kopi Kopi spesial spesial 10. Iya. Memang signaturnya punya 10-15. Iya. Yang lain nggak bisa tiru ya kayaknya ya. Jadi itu yang menjadi identitas ya Kak Iya, ya. Top 3 oke masuk ya. Masuk top 3 oke. Oke. Nah, berarti kan dari kedai-kedai kopi lain 10-15 punya satu signature yang memang berbeda dari yang lain dan juga masuk top 3 kata Kak Ica tadi. Dari 15 menu yang paling laris ialah aren latte. Pastinya. Pasti dong. Terus yang nomor 2-nya apa nih kalau di 10-15? Kalau nomor 2-nya itu Fluffy Caramel Cafe. Wow, itu kayaknya beda juga nih dari tempat lain ya. Kalau boleh tahu yang nomor 2 itu gimana Kak perbedaannya? Jadi kopinya itu nggak kita buat dari espresso. Jadi si kopinya itu kita buat foam. Oke. Foam di atas. Jadi emang namanya fluffy itu kan kayak squishy gitu ya. Jadi kopinya tuh kita buat fluffy di atasnya, terus pakein karamel. Sebenarnya Oke. simpel aja sih Kak. Tapi itu yang bikin beda dari yang lain Iya. ya. Oke, Kak Ica kita break dulu sebentar ya. Oke. Untuk yang mau lewat satu ini, dulur-dulur mungkin yang mau ada pertanyaan boleh deh di drop pertanyaannya di WhatsApp kita di 089778848884 atau boleh di komen YouTube kita Pro 4 Palembang ya. Karena setelah ini kita bakal kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang dan juga pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan baru seputar kopi 10-15. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di teras UMKM ya, bersama dengan Mita di sini dan juga ada Kak Ica selaku owner dari 1015. Tadi kita sudah ngobrol tentang cerita di balik 1015, yang mana Kak Ica muka kopi ini ternyata di dalam barbernya. Jadi memang ada plus minusnya juga dijual karena bisa bundling, dan juga teman-teman yang datang kawan-kawannya juga mendukung ya usaha Kak Ica sendiri. Nah, Kak Ica sebelumnya ini kan bisa dikata sangat mulus lah cerita Kak Ica buat kopi 1015 ini, karena tempat oke langsung ada, karena bergabung sama barber, teman-teman juga bisa dikata mendukung, orang tua mendukung, terus juga pelanggan barber yang beli kopi juga banyak. Kira-kira ada kesulitannya nggak sih Kak dalam usaha kopi ini sebenarnya? Banyak kan anak-anak muda zaman sekarang nih pengen buka usaha kopi, tapi kayaknya udah ketakutan duluan nih dengan apa yang akan dihadapi ketika buka usaha kopi Kak Ica. Kesulitannya pasti ada ya. Karena menurut aku sekarang apalagi kopi ini banyak banget kan di Palembang. Kesulitannya dari gimana cara kita memasarkan produk kita aja sebenarnya sih. Gimana caranya orang nih tahu kalau di barber ini, di wilayah ini ada kopi ini. Gimana caranya supaya orang tuh tahu dan cobain dulu deh. Jadi kita bisa nanti dari orang-orang, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, itu sih Kak paling kendalanya. Memperkenalkan produk kopinya ya Kak ya, lebih ke Memperkenalkannya. sulit tuh memperkenalkan produk kita. Nah, bagi Kak Ica tuh sebenarnya kopi ini kan awalnya tadi Kak Ica katanya hobi, pernah juga belajar. Nah, biji-biji kopi yang Kak Ica pakai ini proses pemilihannya seperti apa sih Kak Ica? Orang tuh kan ada yang bilang biji kopinya beda nih dari yang lain. Kalau Kak Ica sendiri pakai biji kopi yang seperti apa? Kalau aku sih juga nggak terlalu anak kopi banget, cuman ngerti sedikit demi sedikit aja. Untuk di aku kebetulan kita pakai beansnya itu yang blend. Jadi 75% Robusta, 25% Arabica untuk kopi-kopi susu biasa. Kalau misalnya untuk kayak americano, kayak gitu-gitu kita pakai full Arabica sih Kak. Paling ya nggak ada biji tertentu, nggak ada. Paling kita cuma beli di online shop juga aja sih, sama aja. Nggak yang gimana-gimana, nggak. Oke, berarti biji kopi pada umumnya lah Iya. Kak ya. Tapi tergantung lagi Kak Ica yang ngebikin kopinya sebenarnya teman-teman ya. Percuma sih biji kopinya sama-sama yang lain, tapi memang rasa yang menentukan tuh kita yang bikin. Beda tangan, beda Beda rasa. tangan, beda rasa, bener. Nah, Kak Ica di tengah perkembangan kata Kak Ica tadi kan di mana-mana ada kopi, teman-teman juga banyak mungkin pilih kopi sana sini, terus juga tempat nongkrong banyak. Nah, kalau untuk barber sendiri Kak Ica, kopi di dalam barber satu ruko, ada teman-teman yang memang sengaja nongkrong buat ngopi aja nggak sih Kak Ica? Sebenarnya ada sih Kak, cuman untuk sekarang kebetulan belum ada tempat nongkrong yang luas, jadi cuma mengandalkan di depan parkir aja, dan parkir pun nggak begitu gede, jadi dibagi dua. Jadi sebelah kanan untuk kita taruh kursi-kursi, sebelah kiri kita untuk parkir motor. Ada yang cuma datang, ada bapak-bapak langganan juga. Dia setiap malam datang ke barber tapi nggak cukur, dia cuma beli kopi aja dan duduk di situ. Jadi langganan kopi ya? Iya. Jadi langganan kopi di situ. Awalnya langganan barber juga bapak itu. Iya, tapi nggak mungkin kan dia pangkas hari. rambut tiap hari. Dicicil. Dicicil ya sebelah-sebelah. Oke, berarti memang ada orang-orang yang datang untuk ngebarber sekalian ngopi, ada yang cuman datang untuk ngopi. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi bisa dikata pelanggan Kak Ica udah banyak ya. Mulai dari bapak-bapak, remaja kayaknya ada semua nih usianya. Nah, kalau dari Kak Ica sendiri, menurut Kak Ica pribadi nih, secangkir kopi untuk Kak Ica tuh apa sih Kak Ica? Secangkir kopi itu untuk aku temen. Oke. Temen. Jadi gimana ya? Bingung juga jelasinnya. Temen. Jadi kalau kita namanya kita berbisnis kan kadang up, kadang down. Jadi ya coba buat kopi kita minum. Nanti pasti juga ada pikiran baru, kayak lebih tenang aja, lebih nenangin diri aja. Tapi juga aku nggak terlalu banyak ngopi sebenarnya karena aku ada GERD. Oh sama nih. Jadi kayaknya ngopinya cuman sekali dua kali ya. Sehari Oke. sekali sih Sehari kalau aku. sekali. Iya.
Oke. Nah, di tagline-nya 10-15 kan ada teman ceritamu. Iya, betul. Ini kenapa memilih tagline teman ceritamu nih Kak Ica? Apakah sesuai dengan keinginan Kak Ica bahwasanya kopi 10-15 nih harus menjadi temannya para konsumen Kak Ica atau seperti apa? Ya, terutama itu. Kedua, kan kalau kita ngopi tuh biasa sambil ngobrol, sambil cerita. Jadi 10-15 nih hadir buat ngelengkapin cerita-cerita teman-teman semua. Jadi sambil cerita, kita sambil ngopi, kita sambil curhat atau diskusi buat kedepannya kayak gimana, ditemenin sama 10-15. Oke, berarti ada filosofinya juga ya. Jadi Kak Ica menginginkan kamu menjadi teman ya. Pelengkap. Pelengkap. Oke. Nah, Kak Ica ada pertanyaan masuk nih dari WhatsApp kita pada masalah siang hari ini. Kalau dari WhatsApp katanya nanya nih, gimana caranya kopi 10-15 ngikuti tren perkembangan kopi tanpa kehilangan ciri khasnya? Itu yang dari WhatsApp. Kalau yang dari YouTube tadi ada yang nanya lokasinya di mana nih Kak Ica. Jadi mungkin boleh dijawab dulu Kak Ica. Jawab yang kedua dulu ya. Ya, lokasinya Kita ada di Jalan Inspektur Marzuki nomor 583D. Ada di Maps juga, cari aja Infinity Barbershop. Tepatnya di depan Wirajaya 3. Oke. Kalau yang kedua tadi, yang pertanyaan Kalau pertama, yang pertama itu gimana? Sorry. gimana caranya kopi 10-15 mengikuti perkembangan tren kopi tanpa kehilangan ciri khasnya gitu. Kalau aku pribadi anaknya nggak terlalu ngikut FOMO gitu sebenarnya. Cuman kan emang tren kopi itu sekarang banyak banget, kopi A, kopi B, kopi C. Kalau untuk aku pribadi sih ngikutin perkembangan zaman. Untuk di bagian kopinya sih nggak terlalu mengikuti, cuman ngambil tarik ulur kesimpulannya kopi apa nih yang sering dibeli oleh jangkauan tuh, apa yang pahit kah, yang manis kah. Kalau yang untuk FOMO kayak sekarang kan ada Montblanc, ada ini, ada itu. Aku nggak begitu ngikutin sih Kak. Oke, berarti yang penting signature-nya dari Iya, 10-15 tetap terjaga. Oke, Kak Ica kita break dulu lagi sebentar, tapi setelah ini kita akan kembali dengan mungkin informasi seputar kopi 10-15 ya. Tadi juga informasi alamat sudah Kak Ica sampaikan. Mungkin informasi-informasi lain mengenai media sosial, cara pemesanan dan lain sebagiannya. Untuk dodolo yang masih punya pertanyaan boleh di drop pertanyaannya di WhatsApp kita di 089778848884. Kita bakal balik lagi di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di teras UMKM di segmen terakhir siang hari ini. Tentunya masih bersama dengan Kak Ica selaku owner dari 1015. Tentang tema kita ialah dari secangkir pertama merajut cerita bersama Kopi 1015. Tadi sudah cerita-cerita panjang lebar tentang kopinya Kak Ica 1015. Kali ini di akhir sesi kita bakal informasiin tentang kopi 1015 kira-kira bisa diorder di mana dan juga alamatnya tadi sudah Kak Ica sampaikan, tapi mungkin dulur lupa ya alamatnya atau terlewat tadi. Nah Kak Ica, mungkin boleh diulangi dulu Kak Ica untuk alamatnya tadi di mana? Untuk alamatnya ada di Jalan Inspektur Marzuki nomor 583D. Di Maps juga ada, cari aja Infinity Barbershop. Lebih tepatnya di depan Wirajaya 3. Oke, depan Wirajaya 3. Nah, untuk pemesanan melalui online Kak Ica, mungkin teman-teman nih suka mageran ya keluar, apalagi dengan cuaca Palembang yang akhir-akhir ini semakin panas. Itu bisa order online nggak sih Kak Ica? Untuk order online kita ada di GrabFood sama Shopee Food. Terus kalau emang karena kan untuk di harga Grab sama Shopee Food kan harganya emang harus di markup ya. Jadi lumayan agak-agak pricey. Jadi bisa langsung pesan aja di DM atau ada di WA yang di link di Instagram, atau bisa pesan juga di Threads atau di TikTok, sosial media manapun, pokoknya DM aja kalau mau pesan. Bisa, nanti kita bisa kirim pakai kurir atau bisa COD di tengah-tengah atau aku antar ke rumah bisa. Oke, Instagramnya apa nih Kak Ica? Instagramnya itu adalah 10.15. Oke, @10.15 ya. Betul. Untuk pemesanan langsung bisa DM, WhatsApp, Threads, TikTok, semua sosial semua media. sosial biasa. Boleh. Tapi kalau memang di aplikasi online tadi agak markup ya harganya. Iya, Emang betul. dari harga berapa sampai harga berapa sih Kak Ica 10.15 ini? Aku di menu itu dari harga 10.000 sampai 25.000. 10.000 sampai 25.000. Iya betul. Untuk Oke. kopi yang gelasnya. Kalau yang botol ini kebetulan kita ada 3 varian ukuran. Yang pertama ini, yang ini 150 ml itu semua 12.000. Kalau yang 250 ml itu 18.000 untuk semua variannya. Ada yang juga yang 1 liter. 1 liter di harga berapa Kak Ica? 60.000. 60.000. Untuk kamu yang suka Stok ya, kulkas deh bisa 60.000 1 liter, atau mungkin yang kecil-kecil ini bisa 12 ribuan ya, 12 ribu, 18 ribu. Pokoknya harganya tuh masih masuk di kantong kita pelajar, mahasiswa, ibu-ibu juga yang seneng ngopi. Literan nih, kiloan kan jadinya. Literan bisa 60.000 per liter. 60.000 Itu per pun liter. bisa dikirim ya Bisa Kak Ica. dikirim. Kalau deket Kak Ica yang kirim, kalau jauh paling COD tengah-tengah atau pakai kurir. Pakai kurir. Biasanya sih untuk yang udah ada itu pakai kurir. Kita Pakai kirim kurir. Jadi pesen di WhatsApp atau di DM, nanti dipesenin kurirnya. Kurir. Iya. Oke, berarti emang semudah itu ya teman-teman untuk menikmati kopi 1015 ini tanpa harus datang langsung. Tapi mungkin kalau sekalian lewat bisa ya mampir gitu kan. Mau cukur boleh. Sekalian cukur karena ada paket bundling. Iya betul. Paket bundling tadi dapat kopi 1 cangkir ya, sembari tunggu antrian, kayaknya Syabi nih ngopi-ngopi gitu kan. Berarti memang kalau datang langsung ke tempat harga mulai dari 10 ribuan sampai 25.000. Iya, betul. Kalau yang botolan 12.000 sampai 60.000 untuk 1 liter, dan juga bisa kamu kirim-kirim sepalembang raya ya. Seliter 250 mili, 120 mili ya. 150 loh, bukan 120 ya, 150 mili itu dengan harga affordable lah untuk kita ya, para pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Anak-anaknya juga ada susu. Iya, Jadi kalau susu 10.000. Susu 10.000. Jadi kamu nggak perlu bingung kalau aja anak potong rambut di barbernya Kak Ica sambil minum susu juga bisa. Nah, Kak Ica, itu tadi alamatnya udah, Instagramnya udah, harganya juga udah. Harapan Kak Ica ke depannya untuk kopi 1015 tuh seperti apa sih Kak Ica? Harapannya pasti pengen lebih besar lagi. Pengen punya kafe sendiri yang terpisah. Proper ya, lebih proper ya. Terus lebih banyak dikenal. Kebetulan untuk sekarang menurut aku kan kita nggak bisa ya nunggu bola diem cuma ngandelin orang datang. Jadi gimana caranya aku puter balik otak mikir, terciptalah botolan ini tuh biar
semua tuh kejangkau. Jadi kan kalau kemasan gelas tuh kan mungkin rawan tumpah ya. Jadi aku bikin kemasan botolan, jadi untuk pengiriman jarak jauh bisa masih aman. Untuk jualan, kebetulan aku jualan keliling juga, mau jualan keliling juga. Jadi tapi itu untuk yang botol aja. Jadi menyebarluaskan 10-15 kopi ini, kopi 10-15 ini harganya ramah, rasanya juga enak. Oke, berarti kedepannya bakal banyak impian-impian Kak Ica ya. Mudah-mudahan tercapai loh punya apa namanya tuh kafe yang memang benar-benar proper buat teman-teman nongkrong gitu kan. Gak sekedar jual kopi tapi juga kayaknya ada makanannya. Seperti itu ya Kak ya. Iya, amin. Amin ya. Untuk impian terdekat sih sebenarnya pengen masuk ke weddingan sih Kak. Oh iya, Kan sekarang weddingan. banyak nih Gen Z tuh yang weddingan ada stall kopi, makanan-makanan sekarang-sekarang. Itu sih Kak impian terdekat yang pengen aku wujudin, masuk stall di weddingan. Oke, amin ya. Mudah-mudahan loh. Setelah ini kita nggak akan ada yang tahu ceritanya gimana ya. Kita bakal tunggu updateannya melalui Instagram 1015 karena pasti bakal Kak Ica update tuh kalau memang nantinya akan ada undangan weddingan. Amin. Masuk ya gitu di weddingan. Yang mau nikah boleh. Nah, yang mau nikah juga boleh dengan harga terjangkau ya, 12.000 per botol. Kalau untuk harga stall weddingan mulai dari 400.000. 400.000 berarti 400.000 itu berapa? 100 cup. 100 cup. Iya, 100 cup ukuran 4 oz. Oke, banyak loh. 400.000 100 cup berarti 4.500-an. Iya, segituan. Wow ya. Sangat menarik ya. Jadi 100 cup. Oke. Teman-teman tuh bisa tuh 450.000 udah 100 cup gitu. Baiklah, aku sangat terkaget dengan harga, berarti sekitar 4.500-an satu cupnya. Karena untuk mencapai di situ kayaknya kita nggak harus ngasih harga yang terlalu tinggi dulu deh. Yang penting orang kenal dulu deh, tapi tetap ada untungnya. Gak apa-apa untung sedikit, yang penting nanti dikit-dikit jadi bukit deh. Oke, yang penting orang-orang kenal ya. Yang penting orang-orang kenal dulu deh. Oke, amin ya ke depannya. Mudah-mudahan kita bakal tunggu updatean terbarunya dan juga kita bakal tunggu perkembangan dari 10-15 pastinya. Kalaupun buka kayak kopi shop, kita akan datang ya. Amin. Untuk meramaikan dong, harus ya support teman-teman kita selaku para pelaku usaha UMKM. Kak Ica, terima kasih ya. Oke, terima sudah kasih hadir juga, di Studio Kak Pro Mita. 4, sudah ngobrol sama Mita di sini, sudah kasih tahu kita tentang 10-15 dan juga perjalanan Kak Ica hijrah dari Bogor ke Palembang ya. Pastinya itu yang bikin banyak orang kagum. Kak Ica berani berangkat dari Bogor ke Palembang buat memulai usaha. Di tengah memang banyak anak-anak muda yang kayaknya takut keluar dari zona nyaman, tapi Kak Ica melangkah jauh, nyebrang jauh ke Palembang. Oke, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, sampai di sini dulu obrolan kita di Teras UMKM ya. Bertemu lagi di lain kesempatan dan pastinya dengan beragam usaha yang ada di Kota Palembang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.